kita sambung ya. Yesusnya yang mana yang bukan Tuhan? Yang tadi. Yesus yang menurut informasi dari kitab saudaraku tersayang yang aku sangat hormati, kitab suci saudara-saudara Kristen dan Katolik, namanya Bible atau Alkitab. Baik, kita lanjutkan. Tadi sampai pada dari bayi lahir sampai usia 12 tahun dia sekolah. Dan tidak ada lagi cerita setelah itu sampai beliau tiba di usia 30 tahun. Jadi ada jeda 18 tahun yang saya tidak mau kutak-kutik itu ya. Saya tidak mau kutak-kutik. Dan karena memang tidak ada penjelasannya secara apa ya, definite, teologis tidak ada. Jadi hanya sampai situ ceritanya. Dan 18 tahun di dalam kitab Lukas juga diceritakan, maka setelah kejadian itu dia bertumbuh besar dan makin kuat. Sementara detil cerita 18 tahun tidak ada. Jadi dari usia 12 tahun tiba-tiba ada lagi 30 tahun. Pada usia 30 tahun ada kejadian yang sangat luar biasa yang dipegang oleh saudaraku Kristen dan Katolik dan aku ketika aku masih beriman Kristen. Saya Kristen, saya dulu Kristen bukan Katolik ya. Jadi jangan salah sangka. Karena sekarang banyak mualaf yang ngaku mualaf lalu dia bilang saya sekolah tinggi teologi tapi dia Katolik. Enggak. Sekolah tinggi teologi itu, ini perhatian juga untuk para ustadz. Begitu diekspos, mu'alaf ini ternyata jadi bahan tertawaan oleh saudara kita Kristen dan Katolik. Abis orang Islam dihina. Karena mengekspos mu'alaf yang ternyata mu'alaf salah kaprah. Tidak pernah ada orang yang bilang, aku dulu sekolah teologi. Tapi dia Katolik. Tidak ada. Katolik itu seminari. Protestan, sekolah tinggi teologia. Gitu. Aku anak dari pastor ini. Salah, jangan percaya orang mualaf begitu. Sekali lagi, ini jangan diedit ya Ustadz ya. Ini berita penting untuk para ustadz, para mualim. Sering terima disuruh berbicara di depan jamaah. Ngomongnya salah itu mualaf. Nanti jadi bahan tertawaan oleh saudara kita Kristen Katolik. Dia bilang, aku belajar teologi. Aku putra dari seorang pastor. No, pastor tidak pernah menikah. Ya, itu aja udah salah. Dia bilang dia belajar teologi, dia Katolik. Itu aja udah salah. Salah, ya. Aku ini, misalnya, mendapatkan gelar MTH. MTH itu sudah pasti Master of Theology. Gitu. Banyak hal-hal yang itu spesifik istilah ada di Kristen Protestan, tapi disebutkannya nyampur jadi sama Katolik. Nggak bisa. Ya. Jadi para ustadku, para mu'alimku, kalau ada mu'alaf bilang, aku dulu pernah punya latar belakang, gelar ini, orang tuaku ini. Coba disimak dan dicerna baik-baik. Karena kekristenan, pola pendidikannya beda dengan Katolik. Jangan sampai jadi bahan tertawaan ya. Nanti diketawain ya. Karena udah banyak yang begitu. Mu'alaf bilang, aku Katolik, tapi aku belajarnya teologi. Aku ini prater, calon pastor, tapi punya anak. Nggak nyambung ya. Yang boleh menikah itu pendeta, pelayan di gereja Kristen Protestanik, atau karismatis, atau baptis, atau metodis, atau Advent. Ya, gereja Advent aja beda sama gereja Protestan dan Katolik. Kenapa? Mereka tidak makan daging. Ya, lalu ada gereja lagi namanya Mormon. Ada gereja lagi namanya Pantekostal. Wah, banyak sekali ya. Jadi hati-hati. Jadi para ustadz dan para mualim jangan cepat expose mu'alaf yang begitu. Nanti jadi apa? Berbalik, orang Kristen ketawain. Tuh, orang muslimin lagi dibohongin sama mu'alaf. Hati-hati ya. Baik, kita lanjut. Dari terakhir kita tahu tadi bahwa Yesus sedang bercakap-cakap dengan alim ulama. Lalu ada waktu yang tidak diceritakan, waktu yang hilang. The lost years of Jesus Christ. The lost years. Lalu ada tiba-tiba kita masuk kepada Matius pasal 5
ayat 9. Matius pasal 5 ayat 9. Oh, no, sorry. Sebentar. Tunggu. Bukan. Lukas 3:22 kalau nggak salah. Bukan Matius. Bukan. Maaf ya. Lukas pasal 3 ayat 22. Maaf. Lukas pasal 3 ayat 22. Lukas pasal 3 ayat 22. Nah, betul. Ya, maaf. Matiusnya entar abis ini. Ya. Lukas pasal 3 ayat 22. Ini saudaraku, ketik aja. Lukas spasi 3 tanda bagi 22. Lukas spasi 3 tanda bagi 22. Bunyinya apa? Nah, saya bacakan ya. Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati. Ya. Roh Kudus di dalam iman saudaraku Kristen dan Katolik itu adalah Tuhan juga ya. Jadi dalam bentuk burung merpati. Ya, eksistensi Tuhan yang ketiga, Roh Kudus, itu bentuknya seperti burung merpati. Ya, jadi hati-hati sama burung merpati ya. Ya. Dalam bentuk burung merpati ke atasnya, maksudnya ke atas kepala Yesus. Dan terdengarlah suara dari langit. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan, kata suara itu. Yesus disebut anak Allah. Karena ini adalah peristiwa di mana Yesus dibaiat, dicelup ke dalam sungai Yordan oleh seorang laki-laki yang tinggi besar. Namanya Yohanes Pembaptis atau Nabi Yahya alaihi salam, putra Nabi Zakaria alaihi salam. Dia dicelup di sungai Yordan. Ya. Lalu katanya langit terbuka, lalu keluarlah burung merpati yaitu Roh Kudus turun di atas kepalanya Yesus, lalu bilang, "Ini adalah anakku yang kukasihi." Tidak pernah Yesus disebut Tuhan. Anakku, kata suara dari langit. Dan orang Kristen percaya itu adalah suara Tuhan. Jadi logikanya Yesus itu anak Tuhan. Betul atau tidak ya? Logika ya. Ada suara dari langit bilang, "Inilah anakku." Jadi Yesus itu sebetulnya tidak pernah mengklaim atau diklaim sebagai Tuhan atau inkarnasi Allah. Sebagaimana dogma saudara kita tersayang Kristen dan Katolik, Yesus 100% manusia, 100% Allah. Ini perlu dipertanyakan. Kenapa? Karena suara dari langit itu pun yang dicatat oleh Bible adalah, "Inilah anakku." Apakah benar Yesus anak Allah? Apakah Yesus satu-satunya anak Allah? Sampai saya di episode pertama bilang, Yesus bukan Tuhan. Kalaupun dia ada kata-kata Tuhan yang dekat dengan dia anak Tuhan. Tapi apakah Tuhan beranak? Umat Islam dengan segala rasa hormat, saya ketika bersyahadat, saya dengan rasa hormat mengatakan bahwa Allah itu, kalau dia masih punya anak, dia bukan Allah. Karena di dalam iman kami dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad. Kalau bahasa Hebrew yang mendekati ayat ini adalah yeled, melahirkan dan dilahirkan. Yalid, yulad. Allah kami tidak beranak dan tidak diperanakan. Sedangkan di dalam Bible disebut bahwa ada suara dari langit. Yesus ini anakku, kata suara dari langit. Yesus anak Tuhan. Baik. Tentang ini saya mohon kesediaannya sebentar untuk saya kasih tanda kurung dulu Matiusnya. Ya.
Matius 5 ayat 9-nya saya kasih tanda kurung. Anak Allah katanya. Yesus anak Allah. Saya ingin mengajak saudaraku jamaah kajian sahabat Yamima untuk melihat kitab Kejadian pasal 6. Kitab Kejadian pasal 6, buka saja. Jadi ketiknya begini, Kejadian spasi 6, klik, langsung bisa buka sabda. Kejadian 6. Kejadian 6, cepat saja. Kejadian 6. Kejadian 6. Ya, lalu baca tampilan pasal Alkitab Sabda. Ayat 1-nya demikian bunyinya. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Ayat 2-nya saya ingin saudaraku baca. Ayat 2 dikatakan, maka anak-anak Allah. Jadi anak-anak Allah itu bukan hanya Yesus. Alkitab yang bilang, maka anak-anak Allah. Ya, ini masalah anak Allah ini. Ya, disebutkan lagi ini di kitab Kejadian. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang mereka sukai. Jadi anak-anak Allah itu turun dari langit banyak katanya. Ini Alkitab nih, ya. Jadi anak Allah itu bukan hanya Yesus. Anak Allah banyak. Daud di dalam Alkitab, Nabi Daud alaihissalam, di dalam Alkitab, di dalam kitab sucinya orang Kristen disebut anak Allah, anakku yang sulung. Nabi Yakub alaihissalam disebut Israel, ya, disebut Israel. Isra, perjalanan, Allah. Allah membuat bangsa ini berjalan gitu ya. Ada kisahnya bersama Nabi Musa 40 tahun di padang gurun, ya. Namanya Israel, Isra, perjalanan. Il itu dari kata El, Allah, Israel. Israel, Allah memperjalankan mereka jauh 40 tahun, muter di padang gurun, keluar dari Mesir sampai di Kanaan, di Israel. Jadi kita masuk kepada kata-kata bahwa Yesus anak Allah. Ya. Anak Allah bukan hanya Yesus, banyak. Alkitab yang bilang, tadi barusan kita baca, Nabi Daud disebut anak Allah. Dan yang tadi kita baca, anak-anak Allah turun dari langit langsung memperistrikan anak-anak manusia. Lalu Nabi Yakub alaihissalam Israel disebut anak sulungku, biji mataku katanya, kata Allah di dalam Alkitab. Apa? Yang paling kusayangi. Lalu Efraim disebut anak Allah. Banyak yang disebut anak Allah ternyata. Bukan cuma Yesus. Ternyata anak Allah ini kalau dilihat dari segi bahasanya adalah seorang anak manusia yang mendapat perhatian khusus dari Allah, sama seperti bapa merawat anaknya. Itu anak Allah. Dan ternyata juga di dalam Alkitab Yesus memberi informasi apa arti anak Allah. Jangan salah, ini bukan ngarang ya. Jadi saya bilang anak Allah itu bukan hanya Yesus. Karena apa? Karena Yesus sendiri berkata di dalam Matius. Nah ini baru nih. Matius spasi 5 tanda bagi 9. Matius spasi 5 tanda bagi 9. Yesus bilang anak Allah itu artinya apa sih? Saya bacakan ya. Ini kata-kata Yesus. Berbahagialah segala orang yang mendamaikan orang, karena mereka itu akan disebut anak-anak Allah. Jadi anak Allah adalah manusia yang membawa damai, yang membuat damai. Nah, kata damai di dalam bahasa Ibrani adalah shalom. Jadi orang yang bisa membuat shalom atau orang yang shalom itu disebut anak-anak Allah. Shalom dalam bahasa Arab itu salam. Silahkan saudaraku ketik Google Translator, lalu bahasa Inggris
ke bahasa Arab. Sebelah kiri bahasa Inggris, sebelah kanan bahasa Arab. Ketik di bahasa Inggrisnya PEAC, peace. PEAC, peace. Lihat yang tampil apa di sebelah kanan bahasa Arab. Salam. Dan salam adalah salah satu bagian kata dasar untuk al-Islam. Agama Islam, salah satu bagiannya, kata yang mendukung kata agama Islam secara gramatikal adalah salam. Kenapa? Karena salam diucapkan oleh orang yang beragama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Ambon, saudara kita Kristian ini Serani dibilangnya. Karena dari kata Nasrani. Serani, ya. Serani, ya. Di Ambon nih. Orang Islam dipanggil apa? Tahu? Disebut apa? Salam. Karena mereka selalu mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dapatkan sekarang kesimpulan untuk episode keempat ini. Dasar kenapa saya mengucapkan Yesus bukan Tuhan. Sebagai umat Islam yang memuliakan Isa ibnu Maryam atau Yesus Kristus. Dari sejak bahasan Lukas pasal 1 ayat 26, Lukas 2 ayat 6, Lukas 2 ayat 8, Lukas 2 ayat 21, Yesus disunat, ya, lahir bukan tanggal 25 Desember. Lalu Lukas 2 ayat 46, beliau belajar di madrasah, ya. Lalu Lukas 3 ayat 22, dia dibaiat, dicelupkan ke air, lalu ada suara dari sana, dari langit, ini anakku, anak Allah. Penjelasan tentang anak Allah di kitab Kejadian pasal 6 ayat 2. Siapa Yesus yang anak Allah itu? Lalu ditutup dengan keterangan Yesus sendiri. Orang Kristen percaya Yesus anak Allah, kata dia, ya aku anak Allah. Keterangannya apa? Karena aku membawa damai. Dan setiap manusia yang membawa damai disebut anak-anak Allah. Jadi orang lain juga bisa menjadi anak Allah. Apa? Membawa damai, mengupayakan damai, mendamaikan orang. Ini kan ada di Matius pasal 5 ayat 9. Saudaraku, kita akan sambung di episode berikutnya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.